Halo, gue Kevin Anggara. Jadi ini adalah konsep setup gue itu ketika minimalisme, clean, dan wibu bersatu. Jadilah setup ini. Jadi ini gabungan dari Marie Kondo, Fumio Sasaki, dan Masashi Kishimoto. Selamat datang di setup gue. Gitu ya? Gitu? Gitu. Iya. Bagus. Waduh, selamat datang. Aduh, Salmon dulu. Mon. Dah, sana. Sini loh. Sini. Ya, selamat datang di tempat kerja saya. Ini bisa dilihat langsung. Kamera bisa maju. Yoi, kan gitu kan. Ini setup kerja gue baru ganti rakit ke PC. Nih, ini langsung bahas dari sini dulu kali semuanya ya. Boleh. Itu ada headset wireless HyperX Cloud Flight, ya 2 jutaan deh kayaknya. Ini ada tanaman palsu IKEA buat pemanis saja. Ini ada speakernya Harman Kardon Soundstick 3. Gua nyari yang lebih lebih tidak makan space, jadi dia makan space itu ke atas vertikal gitu, sama kayak PC-nya. Itu nanti tapi kita bahas terakhir. Terus ini ada controller wireless buat main game, buat main PES dan segala macem. Memang ada 2, cuman kalau lagi rapi ya nggak gue taruh sini. Terus ini ada desk mat-nya, masih ini gue pakai yang abal-abal dulu. Terus habis itu ada custom mechanical keyboard, mouse wireless, udah nyala aja. Terus ada di situ buat streaming, ada mic-nya, microphone Rode NT USB, langsung colok USB. Gue nggak pakai sound card. Di sini sebelah sini nih, ini ada hard disk eksternal, tapi gue belum tahu mau taruh di mana. Terus monitor LG 27UD69W. Ada figur Naruto yang gue beli di Jepang. Terus habis itu, nah ini PC-nya nih. Gue baca spek ya. Spek PC-nya gue pakai AMD Ryzen 9. Kenapa nggak Intel ya? Gue pengen Ryzen aja gitu. Pengen AMD aja. Itu harganya 7,1 nih. Terus mobonya gue pakai Asus ROG Strix B550i. Itu yang buat mini ITX. Jadi itu kecil tuh, beda sama motherboard biasa. Itu harganya 4,1. SSD-nya gue full build SSD di dalamnya karena nggak ada slot buat HDD, nggak muat, jadi semuanya SSD. Sebenarnya muat aja HDD, cuman gue pakai SSD M2 itu pakai Corsair 500GB, itu harganya 2.089.000. Terus habis itu SSD SATA-nya, Salmon, ngapain? Salmon, SSD SATA-nya pakai Seagate 2TB, harganya 4.055.000. Terus habis itu RAM-nya gue pakai Corsair Vengeance LPX 32GB. Itu harganya sekitar 2,594. Salmon boker. Buru, sini gue mainin dulu. Lu urusin tainya dulu. Ayo, kita main dulu. Mati gue anjing. Salmon. Ya, lanjut ya. Tadi sampai RAM tuh 32GB harganya 2,5 lah. Terus habis itu GPU-nya 2080 Ti gue dapet di 14 juta second. Terus total build-nya, sama casingnya, harganya casingnya sendiri sebenarnya 5 jutaan. Cuman karena lagi limited banget, gue nyari yang warna putih, akhirnya agak mahalan dikit. Gue dapet 6,2, udah sama Gojek instan langsung nyampe ke rumah. Jadi total build-nya semuanya sama casing. Salmon no! Totalnya sama casing itu 40 jutaan. Nah ini ada sedikit behind the scene-nya nih. Jadi awalnya budget gue itu 30 juta. 30 juta belum sama casing. Terus habis itu jadinya karena gue dapet 2080 Ti cukup murah, 14 juta, hampir setengah harga dari harga baru yang 20-21 juta. Akhirnya budgetnya langsung gue pakai buat naikin prosesor sama build SSD. Jadi tadinya budget gue 30 juta doang. Terus karena tiba-tiba setengahnya udah kepotong nih. Jadi ceritanya begini, kenapa gue build Ryzen 9. Jadi ceritanya awalnya gue kontak si Arab. Nih Rela Arab lo edit tuh mampus lo. Ya. Gamers ganteng idaman. Jadi gue tahu dia pengen ganti ke 3090. Terus gue tanya, GPU lo yang sekarang 2080 Ti itu dijual apa enggak? Oh dijual Pin, lo ambil aja. Oh ya udah gue ambil. Gue tanya, lo kasih harga berapa? Jadi dia bilang, oh lo cek market aja, ntar kabarin gue murahin. Oke, gue cek market. Tapi sebelum gue cek market, gue bilang dulu, Rap, lu tanya temen lu juga, jadi biar nanti gue tanya temen gue juga, jadi biar pas ketemu harganya tuh sama, nggak beda jauh, jadi nggak ada yang nipu, jadi aman gitu kan. Gue udah cek harga baru 21-22 juta, terus habis itu harga secondnya gue cek 14-15 juta, gue bilang ke Arab,
Yang baru segini 21 sampai 22, terus habis itu yang secondan itu 14 sampai 15. Terus Arab di DM bales, oh ya udah lu bayar noban aja nggak apa-apa. Ya, noban itu 20.000. Terus kayak oke, gue percaya itu beneran literally 20.000 rupiah karena dia dapat GPU 3090 gratis. Terus kayak dia juga nggak butuh lagi 2080 Ti-nya. Ya berarti 20.000 dong nih. Gue datang ke tempat Arab waktu itu. Gue udah siapin nih ceban 2 kan. Ceban 2 di tas gue. Terus gue tanya lagi, Rap, ini yang kemarin gimana jadinya? Oh iya, kemarin gue kasih harga berapa sih? Lu 20. Harga second berapa? 14 sampai 15. Oh ya udah, 14 aja. 14 juta. Iya, second. Yang kemarin 20. Ya udah. Ngasih duitnya nggak sih? Enggak. Gue udah siapin. Masih tai sih. Iya. Dia juga bingung. Makanya. Gue percaya aja dong, pasti dibilang, oh bayar noban aja 20.000. Soalnya kan kita di DM tuh cuman bilang 14, 15, 20, 22, nggak ada sebutan juta. Tahu-tahu dia bilang 20.000 noban. Ya udah anjing. Ya lu juga tai juga sih. Bener-bener noban anjing. Lah percaya dong. Kagak sih. Lah kan dia dapat gratis. Kita tahu dia kaya anjing. Jadi kalau lu jual balik lagi gimana? Kan nggak mungkin lu kasih noban anjir. Ya nggak tahu kan dia Arab nih. Lo edit lagi nih. Lucu nggak? Lucu kan anjing. Gue udah beli casingnya 6 juta, udah dari Ryzen 7 3700, gue up ke Ryzen 9. Terus habis itu udah intinya budgetnya sebenarnya dari 30, kalau kita nggak hitung casing ya, itu gue nggak nombok sih, gue kelebihan over budget 5 juta. Cuman maksudnya oke lah, gue dapet Ryzen 9 3900 full build SSD, dapat 2080 Ti juga, akhirnya totalnya sekitar 40 jutaan begitu. Ya, taruh dulu. Nah, ini gue nyalain dulu ya. 1, 2. Nah, ini udah nyala nih. Tuh. Nih, ini kenapa komponennya, semua komponen yang tadi gue sebutin muat, karena jadi sebenarnya gue koreksi dikit, yang 6 juta itu bukan casingnya doang. Jadi itu casingnya itu sudah sama all-in-one, udah sama IO-nya, udah sama PSU, dan udah sama riser buat GPU-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau beli casingnya doang mungkin casingnya 1 jutaan, tapi karena ini paket lengkap, jadi lu lihat nih, kalau lu lihat dalamnya nih, ini semuanya ini yang udah built-in PSU-nya, ini semuanya dipasang secara vertikal. Jadi kemarin gue sempet ngerakit ini, dibantuin sama temen gue di guide. Jadi kalau lu mau lihat nih, yang paling kanan itu masuknya di situ si GPU-nya muat, dia coloknya ke riser tuh ada ini kali ya. Lupa gue komponen-komponennya, kalau salah ya udah dikoreksi aja ya. Intinya jadi semuanya dipasang vertikal ke atas gitu. Airflow-nya gimana? Airflow-nya sebenarnya lancar-lancar aja, apalagi kalau lu kan, ini kan gue di ruangan ber-AC, jadi sebenarnya aman-aman aja. Cuman kalau lu full load itu pasti berisik. Alasan gue pilih casing ini kan gue pengen yang minimalis, terus pas nih warnanya putih segala macem. Terus dan ini nggak makan tempat, sama kayak tadi gue pengen beli speaker, gue cari yang dia nggak makan space banyak. Akhirnya pilihan gue jatuhnya kepada ini, buat ngetes aja berisiknya. Berisiknya bisa masuk ke ini sih, masuk ke mic kalau lagi streaming. Cuman karena gue pakai Nvidia gitu, jadi dia ada noise cancellation, jadi masuknya awal-awal doang, tapi pas dia berisik selanjutnya udah enggak. Nih lihat, ini sekarang ada di suhu 71, 70 temperaturnya, nanti begitu 77 dia bakal langsung berisik. 74, 75, 76, 77 nih berisik. Nah, Anjir. Itu kencang banget. Jadi, tapi ini nggak cuman di gua doang, kalau di Arab juga berisik karena gigabyte. Jadi voltasenya kemungkinan ada yang di lock. Jadi RPM kipasnya dari 2000-an itu nggak ada yang naiknya smooth. Jadi langsung dari 2000-an itu langsung ke 4000, makanya bunyinya kayak gini gitu. Ya, sekarang buat kabel management yang di bawah, ayo mari dilihat, Pak. Duduk Pak. Nah, seperti yang lo lihat itu masih ada kabel kan. Nah, itu nanti bakal gua tape pakai, lu tunggu di sini. Nah, jadi gua beli beginian yang 3 meter. Jadi itu kabel itu kan belum semuanya gue ikat, nanti gue ikat semuanya. Terus yang jalur speaker yang kiri itu kan masih ngelayang tuh kayak Flying Fox, ya kan? Nanti bakal gue tempel di meja begini, gue arahin jalannya ke samping sampai nanti semuanya cuma satu garis doang. Gue tempelin di meja pakai ini. Yang buat di bawah mejanya nanti gue pasangin ini. Jadi kayak dia jalur kabelnya lurus semua. Jadi nanti lebih rapi dari ini. Dan kebetulan meja gue yang ini udah ada kabel management bawaan nih.
ini udah bawaan dari mejanya. Jadi semua alat streaming tuh Elgato, terus ada USB hub dongle-dongle gue masukinnya di sini. Jadi aman. Oh, itu Jadi kabelnya rapi. kayak pocket gitu deh. Ya, kayak hammock. Iya, Ya. Meja IKEA Bekan namanya. Harganya 3.500.000, 3,4 sih, 3,4 udah dapet ini. Ya, jadi ini di sini udah kayaknya tuh ada air purifier. Terus abis itu langsung geser ke sana dikit. Nih gue geser lightingnya nih anjing. Tadinya bukan buat streaming, cuman karena gue ada jadi gue pakai buat streaming aja. Nah ini sebenarnya buat yang nonton TV aja. Ini ada kabelan ke sono. Ntar gue beresin dulu. Jadi kan routernya dari situ tuh muter. Gue pakai kabelan biar lebih stabil. Ini sofa, ini karpet, ini TV LG 55 inch kayaknya. Terus cablingnya juga udah gue beresin. Ada Nintendo Switch pak nih, Nintendo Switch. Bangsatnya ada kuku siapa? Ini ada iPad gua. Nah ini ada routernya segala macem. Ada Philips Hue kalau mau itu lampu. Kabel management ini boxnya pakai yang IKEA juga, jadi semuanya lebih rapi. Yang itu nggak muat karena power outletnya kepanjangan. Itu kayak youtuber tuh Kenapa? tempat gue mencari ide. Ya enggak anjing, gue cari dia dimanapun bangsat. Ya ini ada laci-lacian, ini custom ya. Jadi awalnya tadi ini itu ada di sana, terus kotak yang itu ada di sini, jadi pas gitu panjangnya. Kaset-kasetan, kabel-kabelan sama controller. Ini buat plastik-plastik nggak jelas, sama ini buat alat-alat keyboard dan segala macam. Ini ada printer, udah nggak dipakai. Ini dari cewek gua anjing nggak sih. Terus nih ada box, nah ini isi keren nih. Nah isinya ini board gamean semuanya, semua board game ada di sini. Ya ini tempat gue nyari ide ya. Nah jadi ini gue ada meja kecil lagi, kayak ini sebenarnya meja buat dipindah-pindahin buat syuting juga. Tapi karena lagi nggak syuting, jadi adik gue yang pakai. Ini laptopnya ya laptop yang dari gue, dia main di sini. Nah ini nih semua tripod di sini, semua alat-alat, ada snack juga. Jangan nggak lihat. Ada lighting gitu. Nah ini tuh buat naruh kamera. Ini anjing banyak botol minum. Tisu, kunci rumah. Terus nah ini nih semua alat kamera gua, kabel-kabelnya kayak udah dirapiin gitu. Yang audio yang mana, yang ini buat casan, baterai, yang ini buat hard disk dan segala perintilannya, SD card. Nih kabel-kabel juga. Ini belum gue beresin sih. Ini ada buku-buku belajar Nihongo. Nah ini ada alat ini lagi nih, sama kabel management lagi kayak gini. Gue beli banyak jadi biar itu lebih rapi lagi. Nah terus ini ada ini mbak, ada tester pak. Ya jadi kalau kalian mau custom mechanical keyboard, nah ini ada testernya, bisa coba-coba dulu nih. Bisa dipencet-pencet dulu, semuanya beda ya. Bisa coba dulu. Pencet-pencet pak, yuk pak. Saya jadi sales nih pak. Nah, beda-beda pak, ya kan? Beda-beda. Zodiac lo apa? Pisces, cocoknya emang ini, Pak. Nah, ini cocok nih. Pisces cocoknya ini. Tapi kalau Pisces lo kasih ini tuh jangan, nggak bisa, keberatan. Ya, yang buku-buku gue ini buku-buku yang langsung dipakai cepet aja karena kan ngeles gue online kan. Jadi buku yang langsung to go gitu lah, go to go ya itu. Kalau buku-buku yang lain koleksinya ada di depan. Yuk. Ya ini ada rak buku dari kamar studio apartemen gue dulu. Ini buat hiasan-hiasan figur segala macem. Ini juga ada figur yang, ini ada kaca wastafel anjing. Ini ada buku-buku. Terus ini buku yang paling bagus nih pak. Wah mantap. Bentar, lihat dulu. Oh ini pak anjing. Lihat deh. Gimana pak? Mirip gak? Iya. Ini tanda tangan. Mega bestseller pak. Gue punya satu loh. Lu punya satu. Mega bestseller nggak? Mega bestseller. Iya. Tanda tangan nggak tapi? Nggak ada gua. Tanda tangan nggak ada. Lu doang betul. Ada gua dikasih langsung. Aku enggak. Udah sih ini kayak barang-barang perintilan nggak jelas. Ini gua kardus belum tahu mau ngapain, tong sampah. Ini alat buat laundry. Karena kan gua di sini bertiga malah sekarang. Karena ada teman gua, ada adik gua juga. Jadi kita butuh ginian. Terus habis itu kita langsung ke sana nih. Ini buat nyimpen alat-alat. Nah, ini tuh alat mandi kita nih. Anduk-andukan semua di sini kalau mau dijemur. Nah, ini semua ada rak sepatu dikit. Terus habis itu ini yang si stand, terus diffuser segala macem, semuanya taruh di sini. Jadi kalau mau syuting
deket, tinggal ambil dari sini, syuting, balikin lagi ke sini gitu. Udah lantai 2 tuh lebih kayak buat kerja sama main sama nyari ide, Pak. Mantap. Ya, jadi ini tadi ada yang lupa. Ini ada soundproof gitu, acoustic panel. Gue pasang dalam satu ruangan ini ada 15. Jadi ini audionya kalaupun nggak pakai clip on udah bagus. Dan kalau kita ngobrol tuh nggak gema banget, nggak mental kemana-mana suaranya. Gue sebenarnya pesen waktu itu 16, jadi ada yang pengen pasang di atas juga. Cuman karena ini juga masih nyewa, takut gitu kan kalau pasang atas, jadi tembok-tembok aja sih. Terus ini sangat membantu ya. Jadi suara lu kalau misalkan lu ngomong kayak gini tuh lu deketin, lu kalau ngomong terus lu habis itu lu perlahan sambil deketin ke sini, lu bakal ngerasain suaranya tuh bulat. Jadi beda sama yang dipakai Eno. Yang dipakai Eno itu adalah busa-busa yang dia kan satu ruangan tuh, ya kan dia malas ngecat aja anjing, cat ruangannya warna ungu bangset. Akhirnya semuanya dikasih yang busa peredam yang Tokped itu kan, yang 15.000 atau berapa, yang pas dikirim tuh digulung, pas mau dipakai tuh harus dibuka biar dia napas dulu ngembang baru dipasang. Nah itu kagak ngaruh. Jadi nggak ngaruh banget tuh, walaupun satu ruangan juga sengaruh-ngaruhnya juga paling 1% gitu. Soalnya lu harus ngetesnya juga, lu ngomong, terus lu deketin diri lu ke situ, kalau dia makin bulat berarti itu bekerja. Bukan buat meredam dan bikin kedap ruangan ya, beda. Ini biar nggak mantul-mantul lagi aja suaranya, jadi suaranya diserap gitu, terus habis itu nggak dipantulin ulang, makanya suara lu bulat gitu. Ya, jadi itulah konklusinya. Jadi gue menggabungkan, gue suka yang minimalis, gue nggak suka kayak banyak kabel gitu. Nah ini pun kabelnya gue custom juga, jadi kayak semuanya rapi, tetap ada ciri khas gue, Naruto coy. Tetap ada wibu-wibunya, terus kalau mau ngapa-ngapain tuh, mau kerja tuh jadi enak karena ngelihatnya lu nggak rumit lihat kabel-kabel berantakan. Dan kalau lu misalkan pengen bikin setup yang seperti ini, kalau ini kan nyamannya gue, lu bikin setup senyaman lu aja sih. Kayak budget tuh sebenarnya bukan apa ya, bisa dicicil. Kayak gue juga tidak langsung kayak gini semua, ada prosesnya gitu dari laptop dulu sampai akhirnya bisa PC gitu. Tipsnya apa ya? Tipsnya cable management sih paling, itu cukup penting karena akan membuat setup lo terlihat lebih clean gitu. Terus tips selanjutnya balik lagi ke kebutuhan lo. Kalau gue sebenarnya gue cuman butuh, gue nggak ngedit di PC ini, gue ngeditnya di laptop, di MacBook. Ini gue pakai buat streaming, main game yang agak berat. Paling juga apa, The Witcher, Mafia, dan sweet spot gue bisa main PES 2021 4K 60 fps lancar, kipasnya nggak berisik. Ya itu aja sih, ini gue build nggak langsung kayak semalam jadi, tapi kayak ada proses-prosesnya, dan pas hari ini syuting juga ini gue masih mau benerin cable managementnya gitu. Sampai bagus lah gitu. Kan gue juga bikin konten nih, pamer setup namanya. Itu jadi acara gue nge-review setup orang di live stream, abis itu baru highlightnya gue upload di YouTube. Ya bisa nonton di channel gue juga. Ya sampai jumpa, gue Kevin Anggara, terus gue pengen nyari ide dulu. Nyari ide anjing, nyari ide langsung ke sini, tai.